Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufar Dilansyah. Saya dari kelas 06 SKM 006. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode IPMS atau disebut Integrated Performance Measurement System. Jadi saya akan menjelaskan lewat PPT dan video. Terima kasih. Oke, baik, di sini ada Integrated Performance Measurement System yang disingkat jadi IPMS. Jadi IPMS ini seperti semacam suatu metode pengukuran kinerja yang terintegrasi untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Nah, tujuan dari IPMS sendiri di sini menciptakan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi, yang efektif dan yang efisien. Untuk komponennya di sini ada sistem pengukuran kinerja ditambah garis arahan pengukuran terbaik. Nah, ciri utamanya tuh biasanya tugas sesuai tujuan kritis, kendali bisnis secara strategi, dan program perbaikan berkelanjutan. Jadi dengan adanya IPMS ini, seluruh aktivitas organisasi itu dapat diarahkan agar sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Untuk selanjutnya di sini ada level bisnis IPMS. Bisa dilihat di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada bisnis, yang kedua ada business unit, yang ketiga ada bisnis proses, yang terakhir ada activity. Jadi untuk yang poin pertama ini, bisnis ini singkatnya kayak organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk poin yang kedua itu bisnis unit, ini bisa dibilang unit bisnis yang memiliki target pasar tertentu. Terus yang poin ketiga yaitu bisnis proses. Nah, bisnis proses ini kayak semacam proses inti dan proses pendukung organisasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu activity. Di sini activity terkecil yang mendukung proses bisnis. Jadi setiap aktivasi berkontribusi itu langsung pada pelaksanaan proses bisnis secara keseluruhan. Untuk slide selanjutnya di sini ada tahapan pengukuran kinerja model IPMS. Nah, tahapan awal IPMS itu terdiri dari identifikasi stakeholder dan kebutuhannya. Terus yang kedua ada benchmarking atau membandingkan kinerja dengan standar atau pesaing. Terus yang ketiga ada menentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Nah, organisasi menentukan KPI, terus melakukan validasi KPI atau KPI, dan juga menyusun spesifikasi KPI yang berisi target, rumus, frekuensi pengukuran, serta penanggung-jawaban. Selanjutnya di sini ada studi kasus IPMS yaitu CV Kasari. Jadi sebagai contoh penerapan IPMS digunakan CV Kasari, yaitu perusahaan semacam catering roti dan kue. Nah, stakeholder yang terlibat meliputi ada pemilik, tenaga kerja, supplier, konsumen, dan masyarakat sekitar. Nah, di sini dari identifikasi stakeholdernya itu diperoleh berbagai kebutuhan seperti pengiriman tepat waktu, kualitas produk yang baik, penanganan komplain yang cepat, dan sistem informasi yang baik. Nah, dari kebutuhan tersebut itu ditetapkan 7 tujuan utama perusahaan seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, produktivitas pekerja, efisiensi produk, dan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada KPI yang telah divalidasi dikelompokkan menjadi 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek input, ada proses, dan yang terakhir ada output. Nah, contohnya pada aspek input ini terdapat KPI hubungan dengan supplier. Nah, pada aspek proses terdapat produktivitas pekerja dan efisiensi produksi. Nah, sedangkan pada aspek output itu terdapat kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada contoh spesifikasi KPI. Jadi salah satu KPI-nya adalah rasio pembatalan order. Nah, tujuannya di sini untuk mengurangi pembatalan order dari supplier dengan target 0%. Jadi rumusnya di sini adalah jumlah pembatalan order itu dibagi dengan jumlah order lalu dikali dengan 100%. Untuk yang selanjutnya ada pembobotan KPI dengan AHP. Nah, di sini terlihat hasil pembobotan itu menunjukkan bahwa aspek proses memiliki bobot tertinggi yaitu 0,732. Selain itu, KPI tingkat produk cacat memiliki bobot global tertinggi sebesar 0,225. Jadi sehingga menjadi prioritas utama perusahaan. Terus juga di sini ada insight utama dari studi kasus CV Kasari. Yang dimana poin pertama itu ada fokus pengukuran cacat. Di situ fokus utamanya itu ada pada pengurangan produk cacat sebagai sumber kerugian terbesarnya. Terus yang kedua ada aspek proses paling kritikal, yang dimana aspek proses ini
mendapat bobot tertingginya 0,732 dalam pembubutan AHP. Yang ketiga ada validasi dan spesifikasi KPI. Validasi dan spesifikasi KPI yang jelas seperti deskripsi, tujuan, target, formula, frekuensi, penanggung jawab. Ini akan memastikan pengukuran kinerja itu akan menjadi akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Dan terakhir ada stakeholder lengkap dan komprehensif. Jadi identifikasi stakeholder ini yang lengkap akan menghasilkan 28 rekrutmen dan KPI yang komprehensif. Selanjutnya ada manfaat IPMS. Jadi di sini mengapa sih IPMS itu penting? Karena IPMS itu dapat mengintegrasikan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi berdasarkan materi yang barusan saya paparkan, dapat disimpulkan nih bahwa IPMS ini merupakan metode pengukuran kinerja yang mengintegrasikan seluruh aspek organisasi, mulai dari stakeholder, tujuan bisnis, hingga KPI. Jadi dengan adanya IPMS, organisasi itu dapat melakukan pengukuran kinerja yang lebih terarah, terus mendukung juga pengambilan keputusan yang berbasis data, dan juga dapat mendorong perbaikan berkelanjutan. Sekian dari materi yang baru saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.